يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Salat sunnah fajar sebelum subuh, keutamaan yang melebihi ini ada seisinya. Apalagi salat subuhnya secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai. Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengambil subtema dari bahasan ini, permasalahan seputar hadas besar. Permasalahan seputar hadas besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 5 permasalahan yang akan kita jelaskan, yang akan kita diskusikan bersama dalam kesempatan ini. Permasalahan yang pertama, jemaah sekalian, bolehkah orang yang sedang berhadas besar itu memotong kuku, memotong rambut? Boleh tidak, jemaah sekalian? Orang yang sedang berhadas besar, sedang haid, sedang nifas berperempuan, sedang junub, boleh tidak ketika kita sedang junub atau ibu-ibu sedang haid dan nifas memotong rambut, memotong kuku? Ada sebuah logika begini, jemaah sekalian, bahwa kalau orang mandi wajib itu harus mengguyurkan air ke seluruh anggota badannya, dari rambut termasuk kuku sampai ujung kaki. Kuku-kuku yang ada di kaki itu harus semuanya kena air. Nah, bagaimana kalau kemudian sedang hadas besar, haid, nifas atau junub, kemudian motong kuku? Ada sebuah logika, kalau dalam keadaan berhadas besar, memotong rambut, memotong kuku, apakah rambut dan kuku yang dipotong itu harus dimandikan? Karena itu bagian dari tubuh kita. Gimana jelaskan? Tidak perlu dimandikan. Tapi itu kan bagian dari tubuh kita yang saat itu masih berhadas. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya beragam tentunya. Ada yang mengatakan, boleh Ustaz, apa-apa. Ada sebuah hadis di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi umrah bersama Aisyah. Sesampainya di Mekah, Aisyah datang pulang. Aisyah datang pulang, sehingga tidak dapat melanjutkan umrah. Harus menunggu dulu sampai masa haidnya tuntas, kemudian bersuci dan melanjutkan pelaksanaan umrah. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ya Aisyah, da'i umrah. Wahai Aisyah, tahan dulu umrah, tahan dulu umrahmu, jangan dilanjutkan. Itu kata Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, wangkudi ra'sak, ikatan rambutmu lepas dulu. Kemudian yang ketiga, wamtashidi, sisirlah rambutmu. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika seseorang menyisir rambut, kira-kira ada yang jatuh nggak rambutnya?
Kemungkinan ada. Mungkin jatuh kan? Bisa jadi. Mungkin atau pasti? Kemungkinan. Mungkin jatuh atau pasti jatuh? Orang sisir. Ya, kemungkinan. Apalagi perempuan itu pasti ada yang jatuh. Apalagi nyisirnya tidak hanya sekali pekan dalam satu pekan. Kalau sehari nyisir 3 kali misalnya, berarti satu pekan nyisirnya berapa? 21 kali. Dalam 21 kali nyisir itu pasti ada rambut yang jatuh. Jangankan 21 kali nyisir, sekali nyisir dipastikan ada yang jatuh. Bagaimana? Betul nggak kira-kira? Nah, di dalam hadis ini Nabi tidak memerintahkan kepada Aisyah untuk mengumpulkan rambutnya. Kemudian saat tiba waktunya untuk bersuci, mandi wajib, kemudian rambut itu ikut disucikan. Itu tidak ada hadis. Tidak ada lanjutan di dalam hadis ini untuk melakukan hal itu. Maka dengan demikian kira-kira ada mas sekalian kesimpulan hukumnya, boleh tidak orang yang sedang berhadap memotong kuku dan memotong rambut? Boleh. Itulah kesimpulan para ulama. Berdasarkan hadis ini boleh dalam kondisi kita berhadas motong kuku ataupun motong rambut. Tidak perlu rambut dan kuku yang kita potong itu kemudian ikut disucikan. Karena di hadis ini Nabi tidak memerintahkan kepada Aisyah untuk apa? Mengumpulkan rambutnya kemudian ikut disucikan. Tidak ada hadis yang seperti. Maka kesimpulan hukumnya adalah boleh kita potong kuku dan potong rambut meskipun sedang haid. Apalagi sedang nifas itu. Nifas sampai berapa hari? Rata-rata 40 hari. Bayangkan dalam 40 hari kan potong sepanjang apa kukunya kan? Itu jelas sekali. Itu permasalahannya. Kemudian permasalahan yang kedua, saat seseorang mandi wajib, haruskah menutup aurat? Haruskah menutup aurat? Harus. Berarti masuk kamar mandi. Ya. Kalau perempuan pakai pakaian lengkap terus mandi. Kalau laki-laki minimal menutup dari pusar sampai lutut kemudian mandi. Oh enggak. Baik ya mas sekalian. Tidak ada hadis yang mewajibkan ya kita menutup aurat saat mandi. Hadis-hadis yang banyak disampaikan Nabi, termasuk ayat-ayat di dalam Al-Quran, adalah tidak boleh seseorang itu melihat aurat orang lain, apalagi melihat aurat lawan jenis. Itu jelas banyak sekali ayat dan hadis. Termasuk jemaah sekalian, tidak boleh seorang laki-laki itu melihat aurat laki-laki lain. Tidak boleh seorang perempuan itu melihat aurat perempuan lainnya. Ini di dalam hadis Muslim. La yanzuru rajulu ila auratir rajul. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lain. Seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan lainnya. Nah, itu yang menjadi peringatan Nabi di dalam hadis Muslim ini. Jadi yang tidak boleh itu apa? Melihat aurat, baik aurat lawan jenis maupun aurat sesama jenis. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ma baina surah ila rukbatayn. Ma baina surah wa rukbatayn. Antara pusar sampai lutut. Ini auratnya laki-laki. Pendapat jumhur ulama, pusar dan lutut tidak termasuk. Hanya di antara pusar dan lutut.
Aurat perempuan dari mana sampai mana? Semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Mana yang disebut muka itu? Di dalam kamus bahasa Arab, al-wajh yang disebut dengan wajah itu adalah yang tampak kelihatan dari depan. Yang tidak tampak dari depan itu bukan wajah. Contoh apa jemaah sekalian? Dagu bagian bawah kelihatan kan dari depan? Tidak kelihatan. Berarti dagu bagian bawah adalah aurat bagi perempuan. Jadi ketika sholat harus apa? Tertutup dagu bagian bawah. Jadi min mana bin syahid, dari tubuhnya rambut, kemudian telinga bagian depan, terus ke dada. Nah, ini batasan wajah. Adapun dagu bagian bawah itu adalah aurat perempuan. Kemudian mana yang disebut dengan telapak tangan? Mana telapak tangan itu? Yang ini. Kalau ini bukan telapak tangan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, umumnya di Indonesia itu telapak tangan adalah bagian dalam, ya kan? Ada bagian luar dada. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Tetapi di dalam kamus bahasa Arab yang namanya al-af, terjemahannya telapak tangan itu adalah zahirah wa batinah, dalam dan bagian luarnya. Ini termasuk telapak tangan. Jadi batasan aurat perempuan pada bagian tangan itu dari pergelangan. Ini boleh terlihat. Boleh terlihat. Jelas ya mas sekalian? Nah, maka kalau kemudian ibu melaksanakan safar di tengah jalan, ya, nggak dapat mukena misalnya, ya, maka dengan pakaian yang sudah menutup aurat itu bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Ustaz, untuk tangannya kelihatan. Ini namanya siapa? Telapak tangan alias al-kaf dalam bahasa Arab. Jadi boleh seperti itu. Jadi al-kaf itu zahiran wa batinan. Dalam ismu. Kemudian jemaah sekalian, tadi disebutkan bahwa perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Berarti dengan sesama perempuan juga harus menutup aurat. Gimana? Pas mandi junub. Tapi kalau nggak mandi junub, perempuan boleh melihat aurat perempuan. Hadis ini berlaku baik sedang mandi maupun tidak sedang mandi, ya, tidak boleh melihat aurat laki-laki, tidak boleh melihat aurat laki-laki, apalagi perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan laki-laki, aurat laki. Ini berlaku umum, bukan hanya saat mandi. Begini, berbicara tentang aurat yang perempuan itu ada 3 kategori. Aurat perempuan ada 3 kategori. Yang pertama, kategori aurat perempuan di depan umum, di depan laki-laki. Seperti misalnya perempuan pergi ke pasar, perempuan pergi ke tempat umum, masjid dan semisalnya. Maka aurat perempuan itu adalah semua anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu depan laki-laki ya, bukan. Ini kategori pertama. Kemudian kategori aurat perempuan di depan mahramnya dan sesama perempuan. Ini beda batasan aurat. Bagaimana batasan aurat di depan mahramnya, di depan sesama perempuan? Ini dijelaskan di dalam surat An-Nur jemaah sekalian, ayat 31. An-Nur 31 itu cukup panjang. Di antara
ayatnya adalah wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Perempuan dewasa itu tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali kepada siapa? Suami-suami mereka. Pertanyaannya, perhiasan perempuan itu dipasang, digunakan di mana saja? Pertama ada cincin, ada gelang, ada anting, ya kan? Ada kalung, ada gelang kaki. Umumnya itu kan perhiasan perempuan. Nah, perhiasan itu tidak boleh ditampakkan kecuali pertama kepada suaminya. Kalung berarti boleh dilepas jemput. Gelang kaki boleh perempuan itu pakai rok sampai dengkul di depan suaminya, di depan mahramnya. Yang kedua, siapa mahram itu? Al-abaihinna, bapak dari seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, al-abaihinna, bapak dari suaminya alias bapak mertua. Itu adalah mahram bagi perempuan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat ya. Au abananihinna, atau anak-anak laki-laki mereka. Itu mahram. Au abanani bu'ulatihinna, atau anak tirinya. Au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki kandungnya. Au bani akhwatihinna, atau anak dari saudara kandungnya, alias keponakan laki-laki. Au nisaihinna, atau juga di hadapan sesama perempuan. Maka auratnya perempuan itu batasannya dari dada sampai lutut. Jadi boleh seorang perempuan itu melepas jilbabnya di depan ayahnya, di depan saudara laki-laki, di depan pamannya, di depan ponakan laki-laki. Itu boleh menampakkan apa? Perhiasan. Perhiasan wanita itu apa? Cincin, gelang, kalung, kemudian anting, terus gelang. Maka dari situ dapat disimpulkan, sebagian ulama menyimpulkan bahwa batasan aurat perempuan di depan mahramnya dan di depan sesama perempuan muslimah dari dada. Karena kalung kan leher, dari dada bagian atas sampai. Artinya apa jemaah sekalian? Meskipun di depan orang tua, di depan mahram, di depan anak laki-laki, di depan siapa lagi? Saudara laki-laki, di depan ayah misalnya, tidak boleh membuka dari dada sampai lutut. Harus tetap tertutup. Jilbab boleh dilepas, rok boleh sampai dengkul, atau celana yang antara mana sampai mana. Baik jemaah sekalian, kita belajar beberapa ayat. Pertama, surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim, dan seterusnya. Bahwa seorang laki-laki atau seorang perempuan itu harus menjaga kemaluannya, harus menjaga auratnya, kecuali kepada pasangan mereka, kecuali kepada suami mereka, kecuali kepada istri mereka. Kira-kira batasan aurat seorang perempuan di hadapan suaminya dari mana sampai? Tidak ada batasannya. Tidak ada batasan. Karena di sini kan harus menjaga kemaluan, menutup aurat, kecuali di hadapan suaminya. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada batasan auratnya.
Bapak-bapak memang memikirkan seperti itu. Mari kita baca dalil-dalil yang lain. Khawatir ada dalil yang berbeda. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ihfaz awratak, jagalah auratmu, tutup auratmu, illa bin zawjik, kecuali di hadapan suami." Tambah jelas kayaknya, tambah jelas. Oh, seorang perempuan, apalagi kemudian didukung dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu ketika kata Aisyah, kuntu aghtasilu wa ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Saya, kata Aisyah, pernah mandi bareng sama Nabi. Yang namanya mandi bareng berarti apa? Bebas. Jadi begitu, maaf sekalian, bahwa kategori yang ketiga, batasan aurat perempuan di hadapan suaminya itu tidak ada batasan. Kalau di depan ayahnya, saudara laki-laki atau mahramnya, itu masih ada batasan. Yaitu dari mana tadi? Dada bagian atas sampai itu. Gak boleh, meskipun di depan orang tua buka baju, tidak boleh. Itu bagi perempuan, tetap ada batasannya. Yang tidak ada batasannya di depan suami, jelas terjadi. Kemudian permasalahan yang ketiga, saat mandi wajib, saat mandi wajib, kemudian setelah mandi wajib, biasanya Bapak Ibu berwudu atau tidak? Setelah mandi wajib berwudu. Jadi berwudunya setelah mandi wajib, sebelum dan sesudahnya, sebelum dan sesudahnya. Apakah kita berwudu sebelum dan sesudahnya itu adalah sunnahnya? Baik jemaah sekalian, pertama kita lihat ya urutan atau langkah-langkah mandi wajib. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sebenarnya ada beberapa hadis, kita ambil satu hadis saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Idza irtasala min al-janabah", jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtasala min al-janabah. Aisyah menuturkan bahwasanya Nabi saat mandi wajib, ghasala yadayhi, mencuci, membasuh tangan beliau, wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, kemudian Nabi berwudu sebagaimana wudu akan melaksanakan sholat. Artinya apa? Berwudu sebelum mandi itu sunnah. Sunnah. Kemudian di akhir ayat ini tidak ada penjelasan setelah mandi Nabi wudu lagi. Terakhir, tsumma ghasala sa'ira jasadihi. Nabi kemudian mengguyurkan air, meratakan air dari ujung rambut sampai ujung semua anggota badannya. Tidak ada lanjutan. Gak ada kemudian Nabi kemudian wudhu lagi. Diperkuat jemaah sekalian di dalam hadis yang lain, masih riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di dalam hadis Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Apa kata Aisyah? Kana la yatawadda ba'da al-ghusl. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wudu lagi setelah mandi wajib. Dan hadisnya tidak hanya itu, ada lagi hadis yang lain jemaah sekalian di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ba'da ghuslil janabah. Bahwasanya Nabi tidak berwudu lagi setelah mandi janabah, mandi wajib.
Jelas? Jadi sunnah Nabi itu setelah mandi tidak berwudu lagi, meskipun akan melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana penjelasan para ulama? Mereka mengatakan al-ghuslu a'ammu minal wudu. Mandi wajib itu ya, keramas itu lebih umum daripada berwudu. Artinya apa? Ketika seseorang mandi wajib, maka seluruh anggota wudunya sudah terkena. Maka setelah mandi tidak perlu berwudu. Itu penjelasan. Ustaz, ada satu logika yang belum kita pahami. Kan wudu itu ada rukun-rukunnya. Rukun terakhir dari wudu itu apa? Berurutan tertib. Nah, orang mandi wajib itu kan dari kepala dulu, bukan dari wajah dulu. Kalau wudu kan wajah dulu, wajah, tangan, baru tuh orang mandi dari kepala dulu, ya kan? Nah ini kan tidak berurutan, namanya tidak berurutan, berarti ada rukun wudu yang ditinggalkan, wudunya tidak sah. Nah gimana Mas? Baik ya Mas sekalian, kalau seandainya tidak ada hadis Nabi yang menjelaskan secara spesifik, mungkin logika itu benar. Tapi masalahnya banyak hadisnya bahwa Nabi setelah mandi tidak berwudu. Nabi setelah mandi tidak berwudu. Bahkan ada seorang laki-laki ditanya oleh Nabi, kamu setelah mandi berwudu? Wudu ya Rasul. Setelah mandi saya berwudu. Apa kata Nabi? Laqad tarammak, kamu telah berwudu. Israf, mubadir. Namanya mubadir itu mak, berlebih-lebihan itu mak. Kamu telah berwudu. Artinya apa? Nabi menganjurkan itu tidak perlu wudu setelah mandi. Ustaz, gimana kalau batal? Kecuali setelah mandi, kemudian buang angin, maka harus duduk lagi sebelum. Jelas ya Pak sekali? Jadi kalau kita setelah mandi itu tidak batal wudu, maka tidak perlu wudu. Tapi ketika mandi atau setelah mandi kok batal wudu, entah karena keluar angin atau menyentuh kemanduan, berarti apa? Wudunya batal, dan kalau mau sholat harus wudu. Itu ya Mas. Nah, lebih amannya sebelum mandi melaksanakan sunnah wudu. Jadi urutan mandi itu pertama kan niat, kemudian membasuh tangan 3 kali. Setelah itu membersihkan kemanduan dan bagian-bagian badan yang kotor, apalagi najis. Ya bahasa kita pakai sabun dan kepala sampai. Kemudian dibilas. Setelah itu baru mandi. Baru mandi wajib membilas ya, mulai dari rambut sampai lutut kaki sebanyak berapa? 3. Diakhiri dengan membasuh. Karena kita sudah punya wudu di awal, maka kita sudah tidak ragu lagi. Untuk apa? Tidak berwudu setelah mandi. Itu mungkin bisa menengah permasalahan yang terkait dengan wudu setelah mandi. Jadi banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi tidak wudu setelah mandi. Bahkan orang yang wudu setelah mandi sementara dia belum batal wudu, karena Nabi telah berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudu itu jemaah sekalian sangat hemat air, sangat hemat air.
Wudhunya Nabi dalam sebuah hadis disebutkan hanya menggunakan 5 mud air. 5 mud. 4 mud itu adalah takaran untuk bayar zakat fitrah, itu 4 mud tadi. Tambah 1 mud lagi, itulah takaran mandi wajibnya Nabi. Kalau Bapak Ibu mandi wajibnya sampai berapa Pak? Setengah bak. Kadang tidak cukup 1 bak besar, masih nambah lagi. Ada air lagi. Nah, kemudian kata para ulama yang tidak perlu wudhu setelah mandi itu untuk mandi janabah, mandi wajib, mandi suci, baik suci dari haid, nifas maupun dari junub. Mandi wajib, maka itu yang tidak perlu wudhu lagi setelah mandi. Karena hadis itu secara lengkap mengatakan ba'da ghusl janabah, setelah mandi janabah atau mandi wajib. Adapun mandi sunnah seperti mandi sunnah hari Jumat dan mandi sunnah lainnya, maka itu jika belum berwudu sebelum mandi, maka setelah mandi tetap harus berwudu, kecuali sebelum mandi telah punya. Jadi ini hanya untuk kasus mandi wajib yang tidak perlu berwudu berdasarkan hadis. Itu permasalahan yang ketiga. Kemudian permasalahan yang keempat, An-Nisa ayat 40. Wala junuban illa 'abiri sabil. Orang yang sedang junub tidak boleh diam di masjid. Ya. Orang yang sedang junub tidak boleh diam di masjid. 43 surat An-Nisa. Semua ulama sepakat orang yang junub tidak boleh tinggal di masjid. Ustaz, apakah sama orang junub dengan orang haid? Sama tidak kira-kira? Tidak. Junub itu apa penyebabnya? Keluar mani atau berhubungan suami istri, maka seseorang jadi junub. Kalau haid keluar darah, nifas keluar darah. Jadi penyebabnya beda. Penyebabnya beda, ada kemungkinan hukumnya juga beda. Itu jelas. Mari kita lihat dalil-dalil yang lain. Di dalam hadis Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Innal masjid la yahillu li junubin wala li ahli." Masjid itu tidak boleh didiami oleh orang yang sedang junub dan orang yang sedang haid. Dibedakan oleh Nabi, junub itu sendiri, haid itu sendiri, dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hadis ini sama-sama orang junub dan orang haid itu tidak boleh diam di masjid. Gimana bro? Jelas? Orang junub dan orang haid tidak boleh tinggal di masjid di dalam hadis itu. Sebentar, sebelum kita putuskan hukumnya, kita lihat apakah ada hadis yang berbeda. Ternyata ada. Hadisnya malah riwayatnya Imam Muslim. Kalau tadi kan riwayat belum ada. Ini Imam Muslim, sampai hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi memanggil Aisyah, "Ya Aisyah, nawili bil umrah." Wahai Aisyah, nawili bil umrah, tolong ambilkan sejadah kecilku yang ada di dalam masjid. Minal masjid. Qala Aisyah kemudian menjawab, "Inni faqultu inni haid." Aisyah menjawab, "Saya sedang haid ya Rasul." Faqala, Nabi menjawab, Nabi menjelaskan, "Inna haidataki laisa biyadi." Haid itu tidak ada di tangan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Tangan itu kan suka mengotori. Maksudnya adalah selagi tidak mengotori masjid, tidak apa-apa kamu masuk masjid. Selagi tidak mengotori masjid, tidak masalah kamu masuk masjid.
Bedakan hadisnya ini dengan yang pertama. Nah, sekarang bagaimana menghadapi atau menyimpulkan hukum dari dua dalil yang berbeda? Pertama, jemaah sekalian, kita telah para ulama telah apakah dari kedua hadis ini sama-sama sahih? Ternyata setelah diteliti, ya, hadis yang pertama ini ada sanad yang majhul, ada rawi yang tidak dikenal, tidak jelas, sehingga sebagian ulama hadis mendha'ifkan hadis yang pertama. Hadis tentang larangan, ya, orang haid tinggal di masjid, berdiam di masjid. Meskipun ada sebagian ulama tetap mendasarkan pada dalil tidak memperbolehkan wanita sedang haid masuk masjid. Tapi ulama yang lain memperbolehkan. Kenapa? Karena ada hadisnya berbeda. Tapi ada syaratnya jemaah sekalian. Seperti di dalam fatwa majelis tertinggi kalian, syaratnya dua, perempuan yang sedang haid boleh diam di masjid berdasarkan hadis ini. Jadi hadisnya ada syarat yang pertama, ada kepentingan. Sebagaimana Aisyah ada kepentingan untuk membantu Nabi mengambilkan apa? Senjatanya yang ketinggalan di masjid. Yang kedua, tidak mengotori masjid. Nah, sekarang sudah ada namanya sotek, aman kan? Perempuan aman ketika sudah menggunakan itu, insya Allah tidak akan mengotori masjid. Oh, ini pilihan. Karena di dalam kitab fikih pun ada ulama yang melarang wanita haid masuk masjid. Ada ulama atau pendapat yang kedua yang memperbolehkan berdasarkan hadis riwayat Muslim. Jelas sampai di sini. Itu ya, itu permasalahan yang berapa? Yang keempat, terakhir yang kelima. Bolehkah ya, orang yang sedang junub membaca dan menyentuh Al-Quran? Orang yang sedang berhadas besar membaca atau menyentuh Al-Quran. Pertama kita mulai dari membacanya. Membaca Al-Quran bagi orang yang sedang junub. Ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-haid. Suatu ketika Nabi keluar dari WC. Otomatis apa? Orang keluar dari WC itu enggak punya wudu. Wa qara'a syai'an min al-Qur'an. Setelah itu Nabi membaca Al-Quran. Ingat, membaca bukan menyentuh, membaca. Karena membaca dan menyentuh itu dua hal yang berbeda. Hukumnya juga berbeda. Nabi membaca Al-Quran. Karena Nabi itu hafal Quran. Waqala, Nabi kemudian berkata, "Hadza liman laisa bijunub." Ini boleh dilakukan kecuali bagi orang yang sedang junub. Jadi orang yang sedang junub itu tidak boleh membaca. Karena di dalam hadis ini, bagaimana dengan wanita yang sedang nifas atau haid? Apakah hukumnya sama dengan yang sedang junub? Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, la ba's an taqra al-haidu al-ayat. Orang yang sedang haid tidak apa-apa baca. Jadi beda hukumnya. Yang sedang junub tidak boleh baca Quran, yang sedang haid masih boleh baca. Logikanya sederhana jemaah sekalian. Orang yang sedang junub itu kan tinggal mandi selesai. Beda dengan orang yang haid, harus nunggu suci dulu baru baca. Bayangkan kalau kemudian selama haid tidak pernah baca Quran, ya kan? Apalagi ini mas 40 hari tidak pernah baca Quran. Maka kata Imam Bukhari, la ba'sa, tidak apa-apa wanita yang sedang haid, apalagi sedang nifas baca Quran. Jelas tak ya? Jadi yang sedang junub tidak boleh baca. Karena gampang, tinggal mandi selesai. Ada pun yang sedang haid nifas perempuan itu boleh baca Quran. Kemudian yang kedua, menyentuh. Di dalam menyentuh ini jemaah sekalian, para ulama sepakat dalil-dalilnya kuat kalau orang yang sedang berhadas besar, sedang
junub maupun haid dan nifas itu tidak boleh menyentuh. Ya, tidak boleh menyentuh. Jadi orang yang sedang junub baca nggak boleh, menyentuh nggak boleh. Orang yang sedang haid dan nifas baca boleh, menyentuh Al-Quran tidak. Pak Ustaz, saya ini kan nggak hafal Quran. Kalau saya nggak pegang mushaf, nggak pegang Quran, saya nggak bisa ngaji. Kata ibu-ibu yang sedang haid atau ini gimana solusinya Pak Ustaz? Gampang solusi. Di dalam kitab fikih Sayyid Sabiq dijelaskan di situ bahwa yang disebut dengan mushaf itu adalah Quran yang mayoritas isinya adalah redaksi tulisan Arab. Amin. Saya ambil data. Panjang kan? Bawahnya panjang kan? Ini ada dua masalahnya Mas. Oh, iya. Ada dua Quran. Yang pertama, ini tafsir yang ada tafsir. Yang panjang bawah, panjang bawah. Panjang bawah, nah. Satu lagi. Jika Al-Quran yang kita miliki konten tulisan Arabnya lebih banyak alias apa? Nggak ada terjemahannya, maka ini disebut mushaf. Sekarang ada pengantarnya cuma sedikit. Yang lebih dominan adalah apa? Tulisan Arab. Teks Arab, maka ini mushaf. Ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Kata Nabi, la yamassul Qur'an illa thahir. Enggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Yang suci di sini perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua, yang penting suci dari hadas besar. Artinya meskipun tidak punya wudu boleh-boleh. Ini pendapat pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ada terjemahannya. Ini tidak lagi disebut mushaf, tapi ini namanya tafsir. Jadi dalam kondisi kita berhadas, haid, ini boleh menyentuh apa? Quran terjemahan. Kenapa? Ini sudah tidak disebut apa? Mushaf. Itu di dalam fikih sunnah saja. Jadi kalau sudah ada artinya atau tafsirnya tidak lagi disebut mushaf, maka boleh disentuh meskipun sedang dibahas, meskipun sedang haid. Makanya di pondok-pondok tahfidz putri Qurannya harus terjemahan. Sehingga apa? Kapanpun bisa dibuka, dibaca meskipun sedang haid. Itu saya kira ada sekian 5 permasalahan terkait dengan hadas. Sampai di sini.